Selamat pagi, informasi aktual seputar lalu lintas dan pantauan arus balik akan kami hadirkan dalam segmen Net Mudik Journey. Minggu kemarin jembatan tol Suramadu padat oleh puluhan ribu kendaraan. Untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang, petugas membuka 4 loket tol dan melakukan sistem jemput bola dalam pendistribusian tiket kepada pengendara. Minggu malam, antrean kendaraan bermotor terutama roda 2 memanjang di pintu masuk jembatan tol Suramadu, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor ini adalah warga Madura yang akan kembali ke tempat kerja mereka di Surabaya dan kota sekitarnya. 3 hari setelah Lebaran, arus balik di jembatan tol Suramadu dari arah Madura ke Surabaya padat sejak Minggu siang. Hampir 30.000 kendaraan bermotor melintas di jembatan tol Suramadu dan dinominasi sepeda motor. Mengantisipasi terjadinya antrean panjang, petugas tol jembatan Suramadu membuka 4 loket dan mendistribusikan tiket kepada pengendara untuk mempercepat transaksi di pintu tol. Ini puncak atau gimana, Pak? Ini belum puncak. Jadi puncaknya masih nanti H+8, H+9. Karena ini nanti juga mereka masih kembali lagi ke Madura. Mengingat untuk Lebaran Ketupat, mereka biasanya setelah itu baru mereka akan pulang balik ke Surabaya atau ke daerah lain. Itu sekaligus hari Senin depan itu sudah masuk sekolah. Pemudik memilih waktu malam untuk perjalanan balik ke tempat kerja untuk menghindari cuaca panas. Mana Mas ini, Mas? Dari Sampang mau ke Surabaya. Balik ya? Iya, harus balik. Kerja apa gimana, Mas? Ya mau belum kerja Mas Jan, besok. Diprediksi pemudik jarak dekat ini masih akan memenuhi ruas tol Suramadu hingga Senin pagi nanti. Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET. Dari Suramadu di Bandung, Jawa Barat, meski sudah memasuki hari ketiga setelah Lebaran, ribuan pemudik dengan kereta ekonomi masih memadati stasiun Kiara Condong. Mereka sengaja mudik di saat warga lain sudah kembali balik untuk menghindari berdesak-desakan. Ribuan pemudik memadati stasiun kereta api Kiara Condong, Bandung sejak Minggu siang hingga sore. Mereka baru mendapatkan jadwal keberangkatan kereta yang sudah dipesan sejak 2 bulan lalu. Meski padat, situasi stasiun tetap tertib karena tidak ada lagi antrian tiket. Untuk menghindari calo tiket, sebelum penumpang memasuki kereta api, sejumlah petugas memeriksa kembali tiket keberangkatan dengan mencocokkan tiket dengan kartu tanda penduduk. Kenapa mudik sekarang nih, Pak? Karena ya dapat tiketnya tanggal hari ini gitu. Saya dari Sumedang mau ke tujuan emang Lampes gitu. Jadi ya berhubung supaya nggak berjubel gitu kan. Nggak berdesakan. Kepadatan stasiun Kiara Condong ini diprediksi masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Selain pemudik yang baru berangkat, stasiun ini juga dipenuhi warga yang baru kembali dari sejumlah daerah menuju Bandung. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Kita beralih ke ibu kota, suasana serupa terjadi di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Tak hanya pemudik yang kembali ke Jakarta, mereka yang baru saja berlibur pun turut meramaikan stasiun Gambir. Minggu siang, ribuan penumpang telah tiba di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Arus balik Idul Fitri 1434 Hijriah terjadi mulai hari Minggu dan diperkirakan masih akan terus meningkat pada pekan depan. Ya soalnya buru-buru mau begawe, mau kerja. Bersama siapa, Bu? Bersama suami, bersama anak. Meski sudah jauh berkurang, masih ada sejumlah penumpang yang berpergian jarak pendek untuk mudik atau berlibur. Diprediksi mungkin arus balik akan ramai itu di hari ini yang pertama, yang mungkin akan ada 2 tahap yang kemudian ada lagi juga minggu depan ya, tanggal 16-17 Agustus itu. Karena besok itu sudah mulai cuti sudah mulai masuk ke kantor kan ya untuk pegawai ya. Terus untuk minggu, tapi untuk liburan sekolah kan masih berlangsung sampai 18 Agustus ya. Pada arus mudik dan balik di Gambir tahun ini tercatat sekitar 13.000 penumpang per hari. Sedikit meningkat dari tahun 2012 yang terdata 11 ribuan penumpang. Sementara untuk pengamanan, pihak stasiun Gambir menyiagakan 100 personil. Oli Aulia, Edward Ambarita melaporkan untuk NET. Ribuan warga dari berbagai daerah juga tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Jumlah pemudik yang kembali pada hari Minggu ternyata lebih banyak dibandingkan pada hari Sabtu.
Minggu kemarin, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik yang baru tiba dari kampung halamannya. Para pemudik di terminal ini datang dari berbagai kota seperti Bogor, Sukabumi, Cirebon, dan Pekalongan. Untuk peningkatan hari ini diperkirakan 5.500 sampai saat ini dari jam 8 sampai jam 2 ya sudah ada jumlah penumpang 9.315 dengan jumlah bus 2.217. Banyaknya pemudik yang tiba minggu kemarin seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama. Karena hari ini masih memang arus balik tapi tidak terlalu padat. Dan hanya macet itu di Malangbong dan Nagrek. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang serta bis yang tiba di Terminal Kampung Rambutan, petugas mengarahkan penumpang arus balik dari luar kota ke terminal bis dalam kota. Sejak hari Sabtu, sudah lebih dari 19.000 bis tiba di terminal ini. Windy Rahmanita, Jafrial Alba melaporkan untuk NET. Ternyata tak sedikit pemudik yang memilih melakukan perjalanan balik pada hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri ini. Meski tak lagi sepadat 2 hari kemarin, kondisi lalu lintas di sejumlah jalur balik pagi ini masih ramai. Dan sudah ada rekan saya Frianti Isyana di Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Dan bagaimana kondisi di Simpang Jomin, Isyana? Silakan Isyana. Ya Ulan, pagi ini kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur Pantura ramai lancar. Begitu pula di depan pintu tol Cikampek. Hanya ada 3 pintu tol saja yang dibuka menuju ke arah Jakarta. Dan memang pintu tol tersebut belum ada penambahan pembukaan pintu tol yang menuju ke arah Jakarta karena belum adanya antrian kendaraan yang panjang menuju ke arah Jakarta. Ya, memang menurut data dari pihak Jasa Marga, jumlah kendaraan yang masuk tol Cikampek ini pada saat arus balik lebih sedikit dibandingkan pada saat arus mudik. Mengingat lebih banyaknya para pemudik yang memilih untuk melintasi jalur selatan menuju ke arah Jakarta. Karena lebih banyaknya tempat wisata di sepanjang jalur selatan dibandingkan jalur utara. Dan menurut data dari pihak Jasa Marga, sejak 1 hari setelah Lebaran ada sekitar 41.000 kendaraan yang melintasi tol Cikampek. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai sekitar 30.000 kendaraan. Sementara sepanjang Pantura ini memang sejak tadi malam kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Terdapat antrian di seputar SPBU atau tempat peristirahatan mengingat lebih banyaknya pemudik yang memilih untuk beristirahat di stasiun pengisian bahan bakar. Sementara kendaraan yang melintas didominasi oleh bis dan juga kendaraan roda 4. Untuk kendaraan roda 2 sendiri diprediksi akan mencapai puncaknya pada siang nanti. Dan menurut data dari kepolisian ada sekitar 21% peningkatan untuk arus balik ini dibandingkan pada tahun lalu. Ya, Wulan. Ya, Frianti Isyana dari Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih Isyana, selamat menjalankan tugas kembali. Ternyata tak hanya jalur darat, arus balik di jalur penyeberangan Sumatera juga masih ramai. Pelabuhan memperkirakan keramaian arus balik siang ini sama dengan yang terjadi pada hari Minggu dan sore kemarin. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten hingga Senin pagi cukup ramai lancar. Keramaian kendaraan yang turun dari kapal Nusa Mulia yang ada di belakang saya tidak menyebabkan penumpukan berarti. Dan komposisi kendaraan cukup merata mulai dari mobil pribadi, motor, truk, dan bus. Sementara jumlah kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni lebih sedikit ketimbang kendaraan yang turun dari kapal. Memang minggu pekan lalu Pelabuhan Bakauheni menunjukkan peningkatan jumlah penumpang dan kepadatan serupa diprediksi terjadi di Pelabuhan Merak yang akan menerima penumpang arus balik pada Senin ini. Dan memang sebelumnya ASDP telah memperkirakan puncak arus balik terjadi pada hari Minggu pekan lalu dan juga pada hari Senin ini.
Pasalnya hari Senin merupakan hari pertama kerja bagi pegawai negeri dan hari Selasa merupakan hari pertama kerja bagi pegawai swasta. Dan berdasarkan kondisi pekan lalu, arus kendaraan biasanya lebih padat di siang hari. Misalnya untuk antrian kendaraan bermotor mulai terlihat pada siang hari dan untuk kendaraan roda 4 lebih panjang antriannya pada malam hari. Febi Purnamasari, Rahardian Ardana melaporkan untuknya. Dari pantauan di lapangan, selanjutnya kita lihat situasi lalu lintas pagi ini di berbagai kawasan lainnya. Kita akan mulai dari pantauan arus balik di jalur mudik utara, tepatnya di gerbang tol Pejagan, Jawa Tengah. Kita bisa melihat di sini kendaraan yang menuju Jawa Barat dan Jakarta atau dari arah kiri menuju atas di layar televisi Anda masih cukup ramai. Pada jalur lainnya juga sudah mulai terlihat ramai dengan aktivitas sehari-hari. Terlihat mulai dari banyaknya kendaraan yang berlalu lalang khususnya kendaraan beroda 4 dan juga kendaraan roda 2. Baik, kita beralih ke jalur selatan. Ini adalah kawasan Jalan Baru Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari atas ke bawah pada layar televisi Anda adalah arus balik menuju Jakarta. Dan pagi ini kondisinya juga masih terpantau ramai namun masih cukup lancar. Kendaraan juga didominasi oleh mobil dan sepeda motor dan juga bus. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas di hari pertama kerja ini di ibu kota. Kita akan menuju ke Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Di sini kita cukup bisa memantau bahwa kondisinya sudah cukup ramai dan cenderung macet. Kita bisa lihat dari arah TV Anda, dari arah kiri ke kanan adalah arah dari Lenteng Agung menuju ke arah Pondok Indah. Itu masih terpantau cukup padat karena di situ ada lampu merah. Sementara bila dari arah kiri atas menuju ke kanan bawah Anda, itu adalah arah dari Ragunan ingin menuju ke arah Kuningan. Dan saya ingin menyampaikan bila Anda ingin menghindari kemacetan di kawasan Mampang, Anda bisa juga mengambil jalur Antasari. Dan masih di kawasan Jakarta Selatan, ini kita akan beralih ke Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar di kedua arah, baik di jalur tol maupun di ruas jalur reguler. Pantauan lalu lintas mengakhiri Net Mudik Journey pagi ini. Anda juga bisa berbagi cerita menarik seputar suasana mudik dan perjalanan balik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney. Atau bisa email ke redaksi kami di redaksi@netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan Anda, pastikan keselamatan tetap yang utama dan tetap berhati-hati.